pribumi yang di situ katanya itu si Hideung. Si Hideung. Kurang lebih tingginya itu 6 atau sekitar 7 meteran. Tangannya ini gede-gede, rambutnya ini nggak bisa diikuti, kaku, hitam, matanya nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mang Dudung di channelnya AMT Official. Seperti biasa di channel AMT Official ini kita akan mengobrol-ngobrol seputar pengalaman-pengalaman horor atau pengalaman-pengalaman mistis yang dialami narasumber. Sebelum kita lanjut ke obrolan ya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Langsung saja kita ngobrol bersama narasumber ya. Di sini udah kehadiran narasumber saya yang mungkin kesepuhan dari tim AMT juga, yaitu Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Sehat Pak Agus. Alhamdulillah sehat. Kesepuhan dari AMT juga ya. Alhamdulillah kita bisa berbincang di channel YouTube-nya AMT Official. Ya, lagi sibuk apa sekarang Pak Agus? Alhamdulillah kesibukan sih nggak ada beres-beresnya. Gak ada beres-beresnya ya. Nggak ada beres-beresnya. Selagi masih ada kesempatan, kemauan, keyakinan, tekad, insya Allah dijalani terus. Sip, mantap. Itu bisa jadi motivasi buat kita AMT juga. Harus. Iya, Harus. benar. Nah, di AMT ini Pak Agus ya, seperti biasa kita ngobrol seputar dunia mistis atau dunia misteri. Siap. Menurut Pak Agus, pandangan Pak Agus, bagaimana pandangan Pak Agus di dunia mistis tersebut? Nah begini Kang Dudung, alhamdulillah sebenarnya saya pribadi sangat bangga. Ya. Bangganya di mana? Bangganya di sini masih ada sosok pemuda yang masih mau bergelut mencari jati diri dalam arti jalurnya kegaiban. Sebab pada dasarnya yang nyata itu yang mana, yang gaib itu mana, kita harus tahu. Ya. Makanya di sini awam mulah jenggulannya, hidup dan matinya, bangkit dan takdirnya harus tahu. Ya. Maka di sini saya secara pribadi mengatakan sangat bangga dengan pemuda AMT bahwasanya mau mencari jati diri untuk menyelami dalam arti kegoiban. Tapi di sini awas, sekali lagi awas, Ya. bahwasanya yang kita real ketahui bahwasanya goib itu bahwasanya yang tidak kelihatan. Ya. Tapi pada umumnya yang harus kita ketahui, yang goib itu real, yang jelas-jelas kelihatan tapi tidak bisa dirasakan. Itu aslinya goib. Hasilnya goib ya. Untuk AMT, nama AMT sendiri ini kan angin malam Garut, seperti yang telah saya tanyakan kemarin di kesepuhan AMT juga ya, Abah Asep. Siap. Kalau biasa disebut Abah Okep. Untuk arti dari AMT tersebut kan angin malam Garut. Ya. Menurut Abah Okem kemarin adalah samar tapi pasti. Ya. Nah, menurut Pak Agus bagaimana tuh? Samar tapi pasti. Menurut penjelasan lah. Oke. AMT, angin malam Garut. Angin bisa dirasakan tapi nggak bisa kita pegang. Iya. Malam hening Garut Ya. adalah suatu wilayah. Wilayah. Nah di sini kalau kita kaji lebih dalam bahwasanya AMT angin malam Garut maya. Maya identiknya sama goib. Tapi di sini ada tambahan wilayah goib. Wilayah goib. Wilayah goib maya.
Goibnya ada di hening sama angin, Garutnya ada di wilayah. Gitu. Di situ. Makanya di sini benar-benar kalau kita pingin tahu atau pingin menyelami masalah goib lebih jauh, kita harus tahu dulu jati diri kita nih goib atau bukan. Ya. Enggak. Untuk lambang AMT sendiri cakar tuh. Ya. Kalau untuk itu bahasanya masalah seni. Seni berarti. Ya? Seni. Bukan dalam arti itu satu lambang atau tidak, itu suatu ciri khas bahwasanya AMT punya lambang seperti begitu. Iya. Kreatif masuknya seni. Tapi kalau goib bukan seni, tapi jati diri, luar alam dari daya nyata. Untuk pengalaman horor tersendiri mungkin Pak Agus sendiri pernah mengalami hal-hal horor, hal-hal mistis yang mungkin menurut Pak Agus tuh kok begini adanya penampakan. Oke. Ini pertanyaan menarik nih. Pertanyaan menarik. Cuma saya mau tawarkan, mau yang mana nih? Mau yang dari awal saya bisa mengetahui itu goib, Ya. atau dari sudah tahu masalah goib? Kalau dari awal, Kalau dari awal ketika masih awam belum tahu apa-apa, ya. prosesnya ketika mengalami satu sakit. Ketika sakit parah, hilang kesadaran, di situ banyak saya lihat itu. Ya. Kelihatan umat luar dari alam nyata. Yang bentuknya ya nggak karuan rupanya. Kalau dibilang itu jelek ya benar-benar jelek. Itu. Nah, kalau proses sesudah mengetahui goib, nah itu beda lagi. Suatu ketika jam kurang lebih asar, pada asar. Iya. Begitu sholat beres, ya kalau kata kita mah tidur layar, gitulah. Iya. Di antara tidur dan tidak tidur, di antara sadar dan tidak sadar, saya sampai dibawa ke suatu dimensi lain. Yang kita bilang itu alam goib. Nah, di situ jelas, nampak jelas di rumah saya itu, di rumah saya. Cuma pintunya nggak ada, jendelanya ada, cuma dimensinya itu kayak kabut, tapi terang. Nah itulah kata saya juga, dimensi kata orang goib itu gelap, itu malah berbalik sama saya, justru malah terang, Nah di situ saya sempat didatangin sosok yang namanya di situ menurut pribumi yang di situ katanya itu si Hideng. Kurang lebih tingginya itu 6 atau sekitar 7 meteran. Tangannya ini gede-gede, rambutnya ini nggak bisa digituin, kaku, hitam, matanya nyala merah. Sosok si Hideng tersebut Kalau saya bisa jabarkan itu sosok jin. Jin kebetulan itu yang suka mencari tumbal di lokasi danau yang adanya di Kota Bogor. Nah kebetulan peristiwa ini itu di Bogor. Dialami Di Bogor. Nah dari luar bangunan dimensi itu tadi, saya sampai dibeteriakin sama yang orang-orang di luar itu sebangsa dia juga, gitu. Kata dia, bunuh aja dia, matiin aja dia, bunuh aja dia, matiin dia, gitu. Cuma alhamdulillah di sini, nah makanya saya bilang, ketika kita mau proses
atau ingin mengetahui masalah kegaiban, kita harus tahu dulu jati diri kita. Iya. Asal mulanya kita hidup, asal mulanya kita kehidupan, dan asal mulanya kita dihidupkan. Hidupnya kita dari mana, asal mula kehidupan kita dari mana, dan asal mulanya kita dihidupkan dari mana. Itu beda bahasanya. Nah gitu. Makanya sering saya bilang sama pemuda-pemuda AMT, silakan kalian terjun untuk mencari jati diri dalam arti kegaiban. Tapi satu yang diingat, jangan lupa kekuasaan Sang Halik. Iya. Tidak ada kekuatan yang lain selain iman dan takwa. Cuma di sini patokannya, begitu kita mengetahui sesuatu kegaiban, tidak ada jauh upayanya sama seperti kita. Yang kita lihat di luar sana, di dimensi lain sana, bahwasanya nih ada kuntilanak atau pocong atau genderuwo atau segala macam, itu sebenarnya dimensinya dimensi sugesti kita doang. Pada dasarnya cuma perwujudan jin memasuki sugesti kita, maka terjabarkan itu kuntilanak. Sebenarnya tidak ada. Maka di sini Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah, tidak ada lain kecuali jin dan manusia. Tidak ada Allah menciptakan jin, manusia, pocong, genderuwo atau kuntilanak, tidak ada. Di sini. Iya. Nah, untuk personil AMT sendiri ini kan dari dulu kan AMT itu banyak ya, yang sekarang bertahan cuma 6 orang. Cuma 6 orang. Nah, untuk yang ke-6 orang ini, ke-6 orang tersebut, yang menurut Pak Agus paling pemberani lah, atau paling bisa dipercaya dalam mengatasi sesuatu yang mungkin tadi Pak Agus bilang mengenai sugesti itu. Ya. Ini sama juga nih, pertanyaan menjebak tapi sangat menarik. Menjebak tapi sangat menarik. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena pada dasarnya kalian ini, saya nggak bisa memoniskan kalian ini seorang pemberani. Ya. Saya juga nggak bisa memonis kalian ini kalian orang yang penakut. Tapi saya pribadi ingin membuka satu kunci, bahwasanya jadilah orang yang bisa memegang atau bisa dibilang bisa mengendalikan nafsu. Mending kayak gitu daripada menjadi orang yang berani. Sebab ketika kita berani di suatu wilayah, atau berani di satu tempat, atau berani di satu dimensi, pada akhirnya nggak ada yang akan tahu. Karena cuma kita sendiri yang tahu. Bahwa kita di sini beraninya karena terpaksa, bahwa kita di sini beraninya karena ugal-ugalan, bahwa di sini kita beraninya karena ambisi, kita tidak akan tahu. Makanya di sini saya lebih setuju kalian AMT ini lebih bisa mengendalikan hawa nafsu kalian dan mengunci jati diri, dalam arti buang semua sugesti, carilah jati diri yang benar, tegakkan bahwasanya, buktikan, gaib ini bahwasanya terletak bukan di alam dimensi lain, tapi di diri kita sendiri. Iya. Mantap. Maka untuk ke-6 orang personil ini mungkin ada pesan. Kalau pesan mungkin dari tadi juga kita termotivasi ya dengan yang Pak Agus bilang gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin untuk mungkin masalah khodam tersendiri. ya, kalau khodam, bicara masalah khodam, ini menjebak atau bertanya ini? Saya sebenarnya untuk khodam itu apakah emang benar-benar Oke. ini ya? ini dari tadi kalau saya simak sebenarnya pertanyaan kalau dibilang itu meluk bari neke gitu ya.
ngerangkul bari naik kayak ini. Maaf. Tapi nggak apa-apa, menarik. Ini saya suka pertanyaan kayak gini. Kenapa? Untuk pembelajaran pemuda-pemuda kayak kalian, pemuda-pemuda MT harus tahu. Iya, iya. Pemuda. Kenapa? Pemuda khodam itu bisa diartikan, bisa dijabarkan seperti begini, nama. Nama itu. Kenapa saya bilang gitu? Nama adalah doa. Iya, iya. Ucapan bisa saya artikan seperti begitu karena benar, ucapan adalah doa. Kan gitu. Nah, cuma di sini diartikan bahwasanya khodam yang ini sama yang khodam yang ini beda. Kenapa dibilang beda? Yaitu tadi ada sangkut pautnya yang saya bilang tadi, hening tempat sakral, angin malam di Garut, tempat sakral. Nah, maka di sini khodam itu sakral. Iya. Khodam itu sakral. Kenapa dibilang sakral? Ketika kita bisa menggunakan, tapi kita nggak bisa melihat apa perwujudan khodam, kecuali kita cerna. Iya. Kita cerna. Misalnya, contoh yang real aja, Iya. beras. Ini suatu khodam, ini beras. Kalau kita perwujudan seperti yang nyata, khodam itu beras. Ya. Nah, beras ini kita mau apain? Mau bikin bubur atau mau bikin nasi? Khodam pun begitu. Intinya khodam itu murni. Intinya nasi itu sama murni. Tinggal kita mau visualnya kayak bagaimana. Kayak begitu. Nah, Kang Dudung sama berkhodam. Dari mana? Jati diri, dari asma. Nah, kenapa saya bilang asma? Karena dari Quran nggak ada disebutkan nama. Yang ada cuma asma. Ya, sedangkan asma Allah, Asmaul Husna, khodamnya Allah ya. Iya. Maha pemurah, pengasih, penyayang, pengampun, ya, sampai maha mengetahui, kan gitu. Itu khodam semuanya. Dalam arti khodam dirangkum jadilah suatu kekuasaan. Iya. Bahaya, makanya saya bilang lebih baik kalian itu bukan menjadi seorang pemberani, tapi seorang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Iya. Sebab bahaya khodam itu kalau kalau dipegang sama orang yang nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Intinya kayak begitu. Nah, untuk masalah anak-anak turun eksplor ya, itu kan pasti ada cek lokasi. Terus mungkin dari pandangan Pak Agus sendiri ya, adanya aura negatif dan positif. Menurut pandangan Pak Agus bagaimana? Oke. Justru di sini sebelum saya jelaskan, Iya. justru malah saya lebih menegaskan dulu. Sebab cek lokasi, judulnya barusan kan Iya, gitu. cek lokasi. Cek lokasi ini saya tegaskan dulu sama anak-anak AMT khususnya, bahwasanya kalian harus tahu dulu lokasinya itu kayak bagaimana, tempatnya sakral sengit atau tidaknya, dan kejangkauannya aman atau tidak. Iya. Sebab apa? Di sini kalian itu baru menginjak modal dengan adanya keberaniannya aja. Keberanian. Sebab apa? Ngecek satu lokasi di alam bebas sana itu banyak kan. Yang di sini saya maksud banyak itu penghuni luar dari batas alam sadar kita. Makanya di sini saya tegaskan untuk hati-hati. Kenapa? Kita nggak tahu dia lagi apa, atau lagi tenang, atau pada dasarnya gini, kehidupan mereka di luar sana itu sama seperti kita. Iya. Berkembang iya, bercanda iya, berdandan iya, sama. Jangan kita lah bicara masalah yang di luar sana dulu. Kita bicara masalah kita dulu di sini lagi gimana. Yang alam real aja gitu. Kita pun begitu.
nggak sengaja lagi duduk enak-enak, ada anjing dek ngelewat. Satu, kita kesinggung, yang kedua marah, pasti. Iya. Ya. Gak upaya pun sama seperti orang yang di sana, di alam bawah sadar, yang itu tadi yang saya maksud. Iya. Nah, makanya di sini saya tegaskan untuk hati-hati, ya takutnya kayak begitu. Takutnya ketika untuk cuma sebatas cek lokasi tanpa sengaja kita menginjak atau mengagu keusikan ketenangan dari mereka, akhirnya apa? Mereka marah, keimbas. Nah, itu ke bawah sampai rumah. Biasanya seperti begitu. Nah, makanya di sini bagus keberanian mereka, kalian untuk mengecek satu lokasi dengan modal satu keberanian itu bagus. Pada upayanya gitu. Jangan ada yang takut dengan hal-hal yang belum kita ketahui. Cuma di sini yang saya tegaskan, bukannya arti takutnya, tapi hati-hati. Ya. Karena apa? Hati-hati itu lebih bijak daripada satu keberanian. Kenapa? Ya karena gitu. Berani, kadang kita celaka. Hati-hati, jelas jauh dari celaka. Intinya kayak gitu. Silakan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang masuk ke saya ya. Oke. Tentang pandangan masalah yang udah meninggal. Misalnya udah meninggal itu, yang katanya apakah yang meninggal itu benar-benar bisa bangkit lagi, bukan bangkit lagi ya, seperti yang orang bilang tuh, ini kan katanya udah meninggal tapi sempat datang sama saya gitu. Nah, menurut pandangan Pak Agus bagaimana itu tentang yang udah meninggal? Oke. Bagus juga nih pertanyaan ini bagus juga, tapi lebih bagus kalau yang nanya ini anak-anak sih. Kenapa saya bilang anak-anak? Karena apa? Jelas di Quran dijelaskan bahwasanya orang yang meninggal itu sebelum akhirul kiamah tidak akan dibangkitkan lagi. Iya. Ya kan begitu. Kalaupun ada satu sosok yang meninggal datang ke rumah untuk menjirim bahwasanya, wah kita lihat yang meninggal barusan ini, itu bukan orang, tapi perwujudan dari jin merupai sosok yang ini untuk membangkit. Jelas di Quran pun dijelaskan, tidak ada orang yang meninggal saat ini bisa bangkit lagi atau menjirimkan untuk menembongkan, itu tidak ada. Pasti nunggu jatah kiamat datang, dibangkitkan semua. Mau yang udah meninggal, dibangkitkan semua. Soal pandangan tentang adanya jin dan kori atau jin kori itu. Jin kori itu berdamping, tidak akan jauh. Karena apa? Karena mereka punya sifat. Korin pun sama punya sifat. Jin pun sama punya sifat. Kenapa saya bilang begitu? Tidak akan ada batasan Allah menciptakan satu jin muslim dan jin kafir. Terkecuali satu catatan bahwa saya jin kafir mempunyai ijazah untuk menggoda umat Allah, hamba Allah, biar akan sesat. Beda halnya dengan sifat jin muslim, selalu menuntun, yang disebut kori. Gitu, semoga. Nah, mungkin untuk beberapa pertanyaan yang udah saya sampaikan, mungkin alhamdulillah ya ada motivasi buat kami tim juga ya, dan mungkin juga ada pesan buat AMT atau buat para subscriber semuanya juga. Oke, siap. Sebelum itu, sebelum saya menjelaskan motivasi atau penyemangat ya, atau wejangan untuk pribadi dan sahabat-sahabat yang di luar sana, ya, alangkah baiknya saya ini menggugah dulu Kang Dudung sama teman-teman atau anak-anak khususnya AMT, apakah nggak mau bertanya gaib itu apa? Nah, boleh bisa dijelaskan kalau itu. Kan kelewatan ini. Iya, benar-benar. Iya, kelewatan. Iya. Satu contoh yang sangat singkat, real, tapi jarang orang memaknai itu. Ya. Kang Dudung, ketika di jauh sana saya panggil, Kang Dudung, misalkan, ya Kang Dudung rasain hari itu apa? Ketika saya memanggil,
biasa Iya. buat Kang Dudung. Iya. Tapi kok bisa menjawab ya? Iya. Iya itu kamu pikiran. Bener ya? Benar. Nah itu. Di sini Kang Dudung menjawab ketika saya panggil Kang Dudung di jauh sana, Kang Dudung menjawab biasa saja. Iya. Ya kan? Berarti di sini titik klimaknya yang sekarang Kang Dudung ketahui goib itu bukan ketahui goib, cuma namanya goib aja. Goib rohnya itu ya nggak tahu. Kenapa di sini saya bilang begitu? Karena ketika saya panggil Kang Dudung di seberang sana, Kang Dudung bisa menjawab, Kang Dudung bisa datang, menengok. Kenapa? Karena goib. Di mana letaknya goib? Kolbu. Kolbu. Karena pada dasarnya manusia mempunyai beberapa kolbu yang bersarang di setiap nadi aliran darah atau sampai titik hati kecil yang paling dalam. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah, dikasih senjata yaitu iman. Nah, berdampingan dengan tidak jauh dari iman itu, yaitu dia bilang kolbu, khodam, pendamping, ataupun aura. Ya, gitu. Kayak begini, contoh kecilnya. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak enak. Tidak enak. Pulang dari tempat pekerjaan larut malam atau belum begitu malam, melintasi di suatu tempat yang mungkin kata orang itu sangit, angker atau rawan, Iya. ya gitu. Nah di situ apa yang Kang Dudung rasakan? Nah, ada rasa takut juga sih. Pak. Takut. Iya. Apa yang Kang Dudung takutkan? Sedangkan belum ada peristiwa, Iya. kan? Belum ada peristiwa, tapi kita udah takut di situ. Iya. Nah, karena apa? Karena di situ sudah terkontaminasi yang namanya sugesti. Baru kata orang. Sedangkan yang jelas-jelas itu yang kita takutin adalah yang nyata. Kenapa ketika kata orang kita ada merasa ketakutan, tapi ancaman yang memberi kehidupan kita nggak takut, Iya. gitu. Padahal yang harus kita takutin itu Sang Khalik, Iya. Allah Jalla, kan gitu. Sebenarnya kan gitu. Cuma ketika, nah di sini, cuma ketika kita melintasi satu tempat, kita merasa karena kita udah terkontaminasi. Yang namanya sugesti, yang kata orang ini, yang kata orang itu, yang kata orang begini. Padahal sebelum kita alami suatu peristiwa yang itu, apa yang kita takutin nggak ada. Ngeblank. Kan gitu. Jadi harus benar-benar yang dialami berarti ya. Jadi Iya, karena nah ini mungkin wejangan buat terakhir, Iya. khususnya pribadi, Kang Dudung, anak-anak AMT dan sahabat-sahabat yang di luar sana. Tidak ada halnya yang kuat selain kekuatan, tidak ada yang berani selain keberanian, dan tidak ada yang sempurna selain kesempurnaan. Bahwasanya tunggal esa, yaitu Allah Jalla. Kembalikan lagi, innalillahi wa inna rajiun. Iya. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah kita pulangkan lagi kepada Allah. Maka tertimbulnya kun fayakun, kata Allah tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Maka di sini Kang Dudung, AMT timbulkan rasa lebih bisa mengendalikan sesuatu yang kita tidak ketahui daripada menimbulkan satu keberanian yang pada akhirnya terkontaminasi sama sugestinya aja. Karena di luar sana ini gimana ya? Kalau kita ngobrol di sini emang lucu. Yang kita tidak tahu kok kita takuti. iya benar. Tapi yang pasti kita tahu kok nyepelein. Kan gitu. Jelas-jelas hukumnya gini.
udah pasti. Lu nggak sholat, hukumannya jelas loh, Ya. ya kan? Jelas, hukumannya jelas. Tapi kok kata orang di luar sana tuh, di tempat sana tuh, di jalan sana tuh, angker banyak ini men. Tapi kita takut. Padahal belum tentu. Gitu. Bahkan ada yang sampai orang pingsan karena ketakutan berlebihan, kan itu. Kenapa? Ya karena ya ibarat HP kalau udah masuk virus ngeblank. Dia tidak bisa tercerna dengan baik. Gitu. Nggak bisa. Makanya di sini sekali lagi saya ngecamkan bahwasanya berpikirlah kita jangan menggunakan pikiran otak kita, tapi kalbu. Melihat kita jangan menggunakan mata tapi telinga. Dan kita mendengar, awas jangan menggunakan telinga tapi mata. Karena pada umumnya manusia harus mendekati hakikinya. Orang percaya belum tentu yakin, orang yakin belum tentu beriman, orang beriman belum tentu bertakwa. Makanya di situ harus klub, sehati, seucap, sepikiran. Tauhidnya, Rasulullah tidak mengajarkan agama Islam tapi mengajarkan satu ketauhidan. Iya. Insya Allah ketika kita menginjak di bumi, kita yang menginjak di bumi, maka kita akan tahu bahwasanya matinya kita kapan, hidupnya kita kapan, yang kasih kehidupan kita apa, dan kapan kita dihidupkan. Insya Allah kita akan sampai ke sana. Ya. Terima kasih dari Bagus ya. Siap. Aku sesepuh dari AMT. Mudah-mudahan yang telah disampaikan barusan mencapai ada motivasi juga buat kami. Siap. Ada masalah wajangan-wajangan yang terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga buat kita semua ya, khususnya tim AMT, umumnya pada kalian semua ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, cukupkan sekian mungkin ya obrolan dengan sesepuh dari AMT Agung Manti Garut. Jangan lupa untuk saksikan terus, pantengin terus channel AMT Official yang insya Allah mungkin buat kedepannya AMT Official akan menayangkan sebuah dengan konten-konten yang lebih menarik lagi mungkin juga ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.